Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Randa. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf manusia beserta dengan fungsinya. Seperti yang kita tahu, sistem saraf manusia merupakan suatu jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh manusia. Sistem saraf manusia itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di sini dapat kita lihat, sistem saraf pusat itu sendiri terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf pusat itu sendiri merupakan suatu sistem saraf yang dimana berfungsi untuk mengendalikan pengaturan dan pengolahan rangsangan, baik dari mengendalikan pikiran kita, emosi, gerakan, pernapasan, denyut jantung, pelepasan hormon, suhu tubuh, serta koordinasi sel saraf untuk melakukan suatu fungsi pengaturan tubuh. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan suatu sistem saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang telah diolah dan diproses oleh sistem saraf pusat. Sementara itu, sistem saraf tepi itu sendiri memiliki 3 fungsi lainnya, yaitu yang pertama, fungsi sensorik, yang dimana fungsi ini sendiri berupa fungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls baik dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan ini sendiri berupa seperti cahaya, bau, suhu tubuh, suara, dan juga sentuhan. Fungsi yang kedua itu fungsi motorik. Fungsi motorik ini sendiri berupa suatu fungsi untuk memberi reaksi gerakan tubuh terhadap rangsangan yang telah diolah atau diproses oleh sistem saraf pusat. Fungsi yang ketiga itu fungsi somatik, yang dimana fungsi ini sendiri berfungsi untuk mengelola atau mengolah respon dari semua kegiatan yang tidak disadari. Contohnya, saat kita merasa terancam, maka denyut nadi kita akan cepat dan juga aliran darah serta pernapasan kita juga cepat. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai sistem saraf pusat, otak, dan medula oblongata. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian dari otak itu. Yang pertama bagiannya yaitu cerebrum. Cerebrum ini sendiri merupakan bagian otak yang paling besar, yang dimana fungsinya ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cerebrum bagian kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan tubuh bagian kiri, sedangkan cerebrum kiri berfungsi untuk mengontrol pergerakan tubuh bagian kanan. Bagian yang kedua disebut sebagai corpus callosum. Corpus callosum ini sendiri berfungsi untuk menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara dua cerebrum. Bagian yang ketiga disebut hipotalamus. Hipotalamus ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, serta produksi hormon. Bagian yang selanjutnya disebut sebagai kelenjar pituitari, yang dimana kelenjar ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon, yang dimana hormon itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Bagian selanjutnya disebut sebagai pons, bagian warna biru ini, yang ini, ya. Dan fungsi dari bagian ini sendiri sangat penting dalam mengoordinasikan gerakan sisi kiri dan kanan tubuh, yang dimana sisi kiri dan kanan tubuh itu sendiri dikendalikan oleh cerebrum tadi. Bagian selanjutnya itu reticular activating system. Nah, bagian reticular activating system ini sendiri memiliki
fungsi yang unik, yang dimana fungsinya untuk menghapus informasi yang kita terima, baik yang kita dengar, rasakan, dan kita lihat. Bagian selanjutnya itu medula oblongata. Medula oblongata ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan juga menelan. Bagian selanjutnya disebut sebagai cerebellum atau otak kecil, yang dimana otak ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh, dan juga untuk menghasilkan gerakan halus seperti menulis dan juga melukis. Bagian selanjutnya disebut sebagai talamus. Talamus ini sendiri berfungsi untuk pemancar untuk hampir semua informasi yang datang atau kita dapatkan, berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Bagian terakhir dari otak yaitu cerebral cortex. Cerebral cortex ini sendiri, yang ini cerebral cortex, berfungsi untuk sebagai pemrosesan informasi sensorik dari 5 indera kita, yang dimana bertanggung jawab untuk seperti berpikir, memahami, berbicara, memproduksi, dan memahami bahasa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi 12 kranial. Nah, sistem saraf tepi 12 kranial ini sendiri masih terdapat di otak, yang dimana dimulai dari saraf olfaktori. Saraf olfaktori ini sendiri berfungsi untuk sebagai saraf sensorik, yang dimana dari hidung sebagai perangsang bau. Yang kedua, saraf optikal. Saraf optikal ini sendiri berfungsi sebagai saraf sensorik juga, yang dimana dari retina sebagai saraf penglihatan kita. Saraf yang ketiga disebut sebagai saraf okulomotor, yang dimana saraf ini sendiri berfungsi sebagai saraf motorik untuk menggerakkan bola mata kita menuju otot-otot pada bola mata kita. Saraf yang keempat disebut sebagai saraf troklear. Di sini, saraf troklear ini sendiri berfungsi untuk fungsinya sendiri sama seperti saraf okulomotor, yang dimana sebagai saraf motorik untuk menggerakkan bola-bola mata menuju ke otot-otot bola mata. Bagian yang kelima disebut sebagai saraf trigeminal. Saraf ini sendiri berfungsi mempunyai fungsi dua saraf campuran, yang dimana sebagai saraf sensorik dan juga saraf motorik, yang dimana saraf sensoriknya berupa dari wajah sebagai sensorik sentuhan dan rasa nyeri, dan juga saraf motoriknya berupa rahang kita ini dari pergerakan rahang kita saat mengunyah. Ya, seperti itu. Bagian yang keenam disebut sebagai saraf abducens. Saraf abducens ini sendiri fungsinya sendiri sama seperti saraf troklear dan saraf okulomotor, yaitu sebagai motorik bola mata, pergerakan mata menuju otot-otot bola mata. Bagian yang ketujuh disebut sebagai saraf fasial. Saraf fasial ini sendiri merupakan saraf campuran juga dari fungsi saraf sensorik dan juga motorik, yang dimana sensoriknya itu sendiri berupa lidah pengecap, dan untuk saraf motoriknya sendiri berupa otot-otot wajah kita untuk menampilkan ekspresi. Bagian yang ke-8 disebut sebagai saraf auditori. Saraf auditori ini sendiri berupa fungsi saraf sensorik untuk pendengaran dari koklea kita dan untuk keseimbangan dari saluran setengah lingkaran. Bagian yang ke-9 disebut sebagai saraf glossopharyngeal. Saraf glossopharyngeal ini sendiri memiliki saraf fungsi campuran, yang dimana dari saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensoriknya ini sendiri berupa lidah sebagai pengecap, dan motoriknya
menuju organ-organ dalam. Yang ke-10, saraf vagus. Saraf vagus ini sendiri saraf vagus. Saraf vagus ini sendiri memiliki fungsi saraf campuran juga, yaitu saraf sensorik dari organ-organ dalam dan saraf motorik menuju organ-organ dalam yang sama. Yang ke-11, saraf aksesori. Yang ini, saraf ke-11, aksesori, yang dimana saraf ini sendiri berfungsi untuk saraf motorik pergerakan kepala kita menuju ke otot-otot leher kita. Yang ke-12, saraf hipoglossal. Saraf hipoglossal, ya, nih. Saraf ini sendiri berfungsi untuk saraf motorik untuk pergerakan lidah menuju otot-otot lidah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi 13 tersebut saraf sumsum tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Yang pertama, terdiri dari sistem saraf tepi 31 spinal ini sendiri terdiri dari 8 pasang saraf serviks dari bagian kepala dan anggotanya sampai bahu, siku, dan jantung. Ini, bagian warna merah ini, saraf serviks. Saraf ini sendiri memiliki fungsi untuk memberikan gerakan dan respon ke leher dan lengan. Bagian yang kedua disebut sebagai saraf spinal toraks. Saraf spinal toraks ini sendiri dari tangan dan esofagus sampai ke usus kecil. Saraf ini sendiri memiliki peran penting dalam organ leher dan juga dada, yang dimana fungsinya sendiri bersangkutan dengan paru-paru dengan bantuan dari saraf toraks ini sendiri untuk melakukan sistem pernapasan. Saraf yang ketiga ini disebut sebagai saraf lumbar. Oh ya, saraf toraks ini sendiri yang warna kuning ini, ya. Ini, yang dari tangan, esofagus sampai ke usus kecil. Saraf lumbar. Saraf lumbar ini sendiri dari kolon dan lipatan paha sampai dengan lutut ke kaki. Yang dimana fungsi dari saraf lumbar ini sendiri berfungsi untuk untuk merangsang motorik pergerakan kaki, yang dimana saat kita menggerakkan kaki ini sendiri adanya peran dari saraf lumbar. Yang keempat, saraf saklar, yang ini, ya. Saraf saklar ini sendiri terdiri dari 5 pasang, sama dengan saraf lumbar tadi yang 5 pasang, dan saraf spinal toraks ini 12 pasang. Saraf pasang spiral sakral ini sendiri terdiri dari tulang pinggul, yang dimana fungsinya ini sendiri untuk memfasilitasi proses pencernaan dan reproduksi dengan innervating kandung kemih dan usus dan organ reproduksi. Sedangkan yang bagian terakhir yaitu satu pasang saraf spinal coccygeus yang terdiri dari tulang ekor, yang dimana fungsinya ini sendiri sebagai pertemuan otot-otot kecil untuk menyangga beberapa tulang di bagian panggul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf manusia. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem kerja simpatis dan parasimpatis di video berikutnya.